Komentarin tentang hidup gue, ya biasa namanya juga selebriti. Kan gak bisa dipungkiri Nikita Mirzani still selebriti sampai kapanpun. Nah yang ngomongin gimana hidupnya, itu aja sebetulnya. Dia aja punya hidup yang udah gak sehat. Terus kita ngapain ngeladenin orang gak sehat? Karena kalau orang sehat, orang punya kerjaan, tidak akan punya waktu untuk gibahin orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hanya di channel ini yang sudah kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Nikita Mirzani rupanya tak tahan juga terus-terusan diserang, disindir, dan dibahas oleh Tengku Zanzabela. Lewat live Instagramnya baru-baru ini, Nikita Mirzani pun melontarkan balik sindiran pedasnya yang diduga ditujukan untuk Zanzabela. Awalnya Nikita Mirzani sempat emosi ketika netizen melaporkan ada orang dari Partai Gerindra yang membicarakannya dan tidak percaya dengan cerita Nikita Mirzani tentang Rizky Irmansyah, mantan kekasihnya. Dengan wajah kesal, Nikita Mirzani pun menantang netizen untuk menyebutkan nama orang tersebut dan menyuruhnya untuk berbicara langsung dengan dirinya. Kemudian Nikita Mirzani diduga menyindir balik Tengku Zanzabela dengan mengatakan, biarkan saja jika ada orang goib yang mengomentarinya. Karena dengan mengomentarinya, orang itu jadi punya kebahagiaan, kata Nikita Mirzani. Nikita juga heran kenapa orang itu begitu sibuk dan repot mengomentarinya, sampai-sampai tidak sempat untuk memikirkan urusan hidupnya sendiri. Padahal, kata Nikita Mirzani, harusnya ia lebih memikirkan soal pekerjaannya, bagaimana nasib hidupnya besok, dan bagaimana dengan kondisi keuangannya. Nikita Mirzani pun mengaku tak keberatan jika orang tersebut terus mengomentari tentang dirinya. Nikita hanya berharap orang tersebut bisa mendapatkan rezeki dari situ. Tapi jika tidak mendapatkan apa-apa, itulah yang disayangkan, kata Nikita Mirzani lagi. Apalagi, kata Nikita Mirzani, semakin sering orang tersebut terus membicarakan dan mengomentari tentang dirinya, Nikita malah merasa hidupnya semakin baik dan tidak pernah kekurangan apa-apa. Nikita Mirzani juga mengaku malas memikirkan orang tersebut dan apa yang dilakukannya karena sebagai seorang selebriti, Nikita Mirzani mengaku wajar jika hidupnya terus-menerus dikomentari orang lain. Bahkan Nikita Mirzani juga menegaskan bahwa sampai kapanpun dirinya tetaplah seorang selebriti. Nikita Mirzani pun balik bertanya, jika hidupnya semakin baik-baik saja, lalu bagaimana dengan hidup orang yang sering membicarakannya itu? Nikita Mirzani mengaku tidak ingin ribet, apalagi sampai baper, karena menurutnya jika masih ada orang yang membicarakan dirinya, berarti ia masih terkenal dan masih banyak orang yang peduli dengan dirinya. Nikita Mirzani malah merasa bangga dengan hidupnya sekarang, yang bisa tidur di waktu yang normal, tidak seperti orang yang membicarakan dirinya tanpa kenal waktu. Bahkan hingga tengah malam menjelang pagi, masih terus saja membahas tentang Nikita Mirzani. Kata Nikita Mirzani, orang seperti itu hidupnya saja sudah tidak sehat, jadi buat apa ia meladeninya? Menurut Nikita, tidak ada gunanya merespon atau meladeni orang yang hidupnya sudah tidak sehat. Nikita Mirzani juga menegaskan, orang yang sehat, yang punya pekerjaan, tidak akan ada waktu untuk membicarakan atau menggibahi orang lain. Orang tersebut justru akan fokus dengan hidupnya sendiri dan pekerjaannya. Kalau ada orang goib komentarin gue, biarin aja, karena dari situ dia punya kebahagiaan. Sampai mereka yang komentarin gue tuh gak mikir soal kerjaan, bagaimana besok hidupnya, bagaimana finansialnya. Jadi kalau ada yang komentarin gue manusia goib, gak apa-apa say, itu rezeki buat dia kalau dapat rezeki. Tapi kalau cuma ditonton doang gak dapat apa-apa, for what? It's nothing. Yang diomongin orangnya makin, gak tahu ya, menurut gue hidupnya oke-oke aja, gak kekurangan sama apapun, mau beli apa aja gue tinggal beli. My life is so simple. Jadi gak usah terlalu pikirin kalau manusia goib gitu kan, komentarin tentang hidup gue, ya biasa namanya juga selebriti. Gak bisa dipungkiri Nikita Mirzani still selebriti sampai kapanpun. Nah yang ngomongin gimana hidupnya, itu aja sebetulnya. Gak usah dibawa ribet, kitanya juga jangan baper. Kalau gue masih diomongin sama orang, berarti gue masih famous, masih terkenal, masih dipeduli sama banyak orang. Cukup puas dengan jawaban saya. Tidur sesuai jam, bangun pagi, udah hidup normal ya. Bukan malam-malam masih ngedabrus, ngegibahin orang malam-malam sampai menjelang pagi, tidurnya nggak teratur, hidupnya udah nggak sehat. Jadi buat apa kita ladenin? Dia aja punya hidup yang udah nggak sehat. Terus kita ngapain ladenin orang nggak sehat? Karena kalau orang sehat, orang punya kerjaan, tidak akan punya waktu untuk gibahin orang.
Seperti diketahui sebelumnya, Tengku Zanzabela begitu bersemangat membahas tentang Nikita Mirzani yang menurutnya sudah gagal membuat pencitraan. Zanzabela bahkan menegaskan kalau semua ucapan Nikita Mirzani tidak ada yang bisa dipercaya. Zanzabela mengaku heran ketika Nikita Mirzani membongkar kalau Mutia, adik Rizky, adalah anak dari istri ketiga ayahnya Rizky, dan mengatakan kalau ayahnya Rizky memiliki 3 orang istri. Padahal menurut Zanzabela, Nikita Mirzani sendiri saja pernah menikah sampai berkali-kali, dan ayah dari ketiga anaknya juga berbeda-beda. Dari situ, menurut Zanzabela, Nikita Mirzani menjelekkan orang lain, tapi seolah sedang membicarakan keburukan dirinya sendiri. Menurut Zanzabela, orang dengan kepribadian seperti Nikita Mirzani bukan lagi mengalami mental illness, tapi sudah termasuk setengah ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, karena pernyataan-pernyataannya yang menurut Zanzabela selalu berubah-ubah dalam hitungan minggu, bahkan hari. Menurut Zanzabela lagi, Nikita Mirzani sengaja ikut angkat bicara dan bersuara tentang kisah asmaranya yang diwarnai dengan tindakan kekerasan dari sang mantan, karena ia tidak mau buzzernya jadi lebih terkenal dan lebih viral darinya. Apalagi saat Zanzabela melihat pengakuan Nikita Mirzani yang katanya mengalami tindak kekerasan selama berpacaran dengan Rizky. Padahal 2 minggu sebelumnya, Nikita mengatakan dengan jelas dan perasaan bahagia bahwa ia sangat berterima kasih kepada Rizky karena sudah mengenalkan dirinya kepada keluarga Rizky yang begitu hangat. Saat itu, terlihat tidak ada tanda-tanda Nikita Mirzani mengalami tindak kekerasan. Malah wajah Nikita Mirzani sangat bahagia, seolah-olah tidak ada beban yang ditanggungnya. Nikita Mirzani dengan mudahnya juga menjelek-jelekan tentang kehidupan keluarga Rizky, di mana kata Nikita, ayah Rizky memiliki istri lebih dari 1. Padahal menurut Zanzabela, justru yang kisah hidupnya paling jelas dan akurat adalah kisah masa lalu Nikita yang sudah diketahui oleh seluruh dunia. Tentang Loli, anak Nikita Mirzani yang sedang menghadapi masalah skandal video, Zanzabela mengaku dirinya adalah orang yang waras, sehingga ia tidak akan mau ikut-ikutan memposting dan membahas tentang skandal Loli, anak kandungnya Nikita Mirzani. Menurut Zanzabela, hal tersebut bukan masalah yang penting untuk ia bahas, karena ia juga pada akhirnya tahu kalau berita tentang Loli tersebut adalah hoax. Namun menurut Zanzabela, sebagai seorang ibu, jika Nikita Mirzani masih peduli kepada Loli, justru Nikita lah yang paling bisa melaporkan kasus yang menimpa putrinya tersebut kepada pihak berwajib. Lalu yang menjadi pertanyaan Zanzabela, apakah setelah membuang Loli karena punya sifat yang buruk, Nikita Mirzani tidak merasa khawatir kalau suatu hari kedua anak laki-lakinya juga mungkin akan membangkang karena merasa sulit diterima oleh keluarga calon pasangannya? Apalagi jika keluarga tersebut melihat track record seorang Nikita. Kata Zanzabela, bisa saja keluarga calon pasangan anak laki-lakinya nanti akan takut jika aib anak mereka dibongkar oleh Nikita Mirzani, atau justru aib keluarga tersebutlah yang akan disebarluaskan jika sesuatu yang tak diinginkan terjadi gara-gara mulut seorang Nikita Mirzani. Sebagai contohnya, kehidupan hingga status keluarga Rizky saja yang seharusnya tidak perlu diketahui publik, kini sudah dibongkar habis oleh Nikita. Mulai dari ayah Rizky yang katanya menikah berkali-kali, hingga semua istrinya juga mendapatkan tindakan kekerasan dari ayahnya Rizky. Padahal sebenarnya Nikita Mirzani hanya punya masalah dengan Rizky, bukan keluarganya. Iyalah, kemana-mana nggak bisa, iyalah disamperin orang dia. Waktu disamperin sedang berada di dalam klub, sedang hiburan, melakukan hiburan. Ya, nggak ada salahnya memang orang datang ke klub. Tapi untuk seseorang yang berstatement seolah-olah menjadi malaikat pada masa ini dan mempunyai pasangan seperti RI, harusnya dia tidak pergi ke klub malam. Nah, di sini gue bilang dia punya kepribadian yang 3 atau 4 gitu ya. Jadi dia sudah bukan orang yang kena mental illness lagi, tetapi dia adalah orang yang setengah ODGJ. NM ini adalah orang yang setengah ODGJ menurut gue. Hari ini dia ngomong lain, besok dia ngomong lain. Zanzabela meminta netizen untuk jangan terus-terusan membela public figure yang setengah ODGJ seperti Nikita.
yang omongannya selalu berubah-ubah. Zanzabella juga kembali menegaskan bahwa semua yang keluar dari mulutnya sudah disertai bukti-bukti yang autentik berupa jejak-jejak digital. Menurut Zanzabella, orang yang mau berpikir pasti pemikirannya tentang Nikita Mirzani akan sama seperti dirinya. Zanzabella juga meminta netizen untuk tidak mudah terpengaruh dengan pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut Nikita Mirzani yang menurutnya menyesatkan. Apalagi mengingat Nikita Mirzani yang dengan jelas-jelas mengaku hanya berpacaran selama 6 bulan dengan Rizky, tapi dari ceritanya seolah-olah ia sudah bertahun-tahun mengenal mantan kekasihnya itu. Netizen yang mendukung Zanzabella pun ada yang mengatakan, sama anak kandungnya sendiri saja Nikita bisa berbuat setega itu, apalagi dengan Rizky yang sudah menjadi mantan pasangannya. Yang lebih mengherankan, kata Zanzabella, mengapa Bapak Prabowo Subianto yang merupakan salah satu orang penting di negara ini juga diminta Nikita untuk ikut-ikutan mengurus masalah pribadi antara dirinya dengan Rizky. Padahal sudah jelas sama sekali tak ada hubungannya dengan Bapak Prabowo. Apalagi, kata Zanzabella, ketika Nikita mengatakan dengan lantang bahwa dirinya bisa saja membuat Rizky dipecat oleh Bapak Prabowo Subianto. Lalu jika Nikita memang punya akses yang semudah itu, kenapa pada saat terjadi tindak kekerasan yang ia alami, Nikita tidak meminta perlindungan kepada Bapak Prabowo? Itu pun jika tindakan kekerasan itu memang benar-benar terjadi, kata Zanzabella.